نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Bertimbang rahimakumullah dina bahasa urang aya kecap anu mun disebut sakali hade, mun disebut dua kali jadi goreng gitu. Sehingga bahasa haji sakali mah alus teh. Tapi lamun disebutkan dua kali jadi goreng haji. Nah, kemarin waktu mah saya aja juga bahasa aya ngaku teh alus sebetulnya. Tapi lamun ngaku jadi goreng. Nah, ieu bahasana kedah dibentenkeun antawis jalma nu ngaku jeung nu ngaku. Margi watimbah makumullah laku lampah nu samodel kieu teh marupakeun pasipatan kamunafikan. Pasipatan anu ngabogaan dua wajah. Anu sebabkeun bahwa munafik itu dari kalimat nafakon. Nafakon itu terowongan teh biasana boga dua liang kahiji keur abus di anu jalan ieu hiji deui bakal kaluar ti jalan saji. Lamun misalna ngan ukur hiji liangna lain terowongan tau nu kituna namina guha. Nah, ikhwatul makumullah, orang munafik pun demikian. Dia itu mengaku dalam satu hal tapi ternyata di hal yang lainnya dia itu justru berbeda, disebut dengan kemunafikan. Nah, orang-orang kafir itu sudah pasti punya sifat-sifat munafik, tapi tidak setiap yang mempunyai sifat kemunafikan itu pasti kafir. Karena ada orang yang beriman tetapi perilakunya adalah perilaku kemunafikan. Ini yang disebutkan dengan kufru duna kufrin, namanya kufur tapi bukan kufur yang sebenarnya. Kenapa? Karena kufurnya itu berbentuk amal. Di ayat 91 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila ilaina. Ketika Allah mengatakan kepada Bani Israel beriman pada apa yang Allah turunkan, mereka menjawab kami beriman, tapi terhadap apa yang kami diturunkan pada kami. Kemudian kata Allah wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka itu kufur terhadap selain yang diturunkan pada mereka, maksudnya Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Lalu kata Allah disindir, sokatul lamun benar iman mah farima taqtuluna anbiya Allahi min qabl. Lamun anjeun benar iman mah kunaon make ngabunuh nabi-nabi yang sebelum nabi kalian. Bahkan di ayat 92 diteruskan walaqad ja'akum Musa, dan sungguh telah datang Nabi Musa kepada kalian itu bil bayyinati dengan bukti-bukti yang nyata, summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan. Nah, wa antum zalimun, dan kalian dalam keadaan zalim. Ikhwatimar makumullah, jadi tawakal nabi-nabi nusamemena nepi ka dipaehan kanu hareupeun mata oge siga Nabi Musa masih mereka hianati, walaupun dina nalika Nabi Musa nuju teu aya. Tak ingat pada kisah di mana Nabi Musa dipanggil oleh Allah menghadap ke Bukit Tursina untuk menerima the Ten Commandment dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Samiri yang menjadi provokator kemudian menjadikan emas-emas yang mereka miliki itu dilebur, kemudian dijadikan patung anak sapi nu bisa ngahewot. Jadi rada aneh kunaon patungna bisa ngahewot. Atuh ngahewot makan mana ge bisa cisana.
lebih halus. Ini di dalam surah Al-A'raf 148 disebutkan wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Dan kaum Nabi Musa itu setelah Nabi Musa itu pergi, mereka menjadikan dari perhiasan-perhiasan emas itu ijlan jasadan, adalah patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara, bisa ngaheot lamun katebak angin. Nah, ikhwatimar rahimahumullah, ini bukti bahwa kalian itu sebenarnya bukan beriman, tetapi kalian itu mengaku-ngaku beriman. Sabab paripolah jeung caritaan beda. Ketika paripolah jeung caritaan beda, maka yang benar adalah bukan mengaku, tapi ngukur ngaku. Bagaimana kelihatan bahwa itu salah? Nah, ya. Jadi mondok ngajarna jelema munafik mah sabaros kieu. Walau masakita fi aidihim warau annahum qad dallu, dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau Allah tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, pasti kami jadi orang-orang yang merugi. Jadi geus ngarasa manehna ge da salah ngajadikeun kalakuan samodeh kitu teh, tapi ku sabab katutup ku mamina hawa nafsu nepikeun ka manehanana mengorbankan keyakinan terhadap Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu datangnya itu dengan bayinatin, dengan bukti-bukti yang jelas. Sebutkan bayinatun itu adalah sesuatu yang tidak ada lagi alasan untuk menolaknya, arti jelas gitu. Contoh sederhana, ya teh warnana beureum, geus beureum teu aya di alasan karena naon nyebutkeun haja teu bisa, rek nyebutkeun beureum teh beureum ati ge teu bisa, beureum cenah. Jadi beureum pokona mah teh sudah bukti yang jelas, tidak ada lagi. Kalau masih menolak, maka kemungkinannya itu adalah bahwa mereka itu tidak menerima dengan apa yang menjadi kebenaran. Nah, orang-orang Bani Israil itu ketika buktinya sudah jelas di hadapan mata, tapi mereka masih menolak. Nah, berarti ini yang disebut dengan ingkar atau dengan kufur. Nabi Musa itu bahkan disebutkan sudah datang Musa tis'a ayatin bayyinatin, sampai dititana ku Allah 8 bukti yang jelas yang menjadi kemukjizatan Nabi Musa. Yaitu 1, Nabi Musa itu diutus dengan datangnya banjir, kemudian juga wabah belalang, kutu busuk, katak, wabah katak, darah yang menjadi memerahkan sungai Nil sehingga tidak bisa diminum, tongkat yang tongkat tersebut menjadi ular, tangan Nabi Musa yang keluar dari tangannya itu baydoa yang putih bercahaya sampai menyilaukan orang yang melihat, kemudian juga sampai terbelahnya laut dan awan yang menaungi mereka selama di padang tih, manna dan salwa makanan dan minuman dari langit, bahkan batu yang keluar dari batu itu mata air sejumlah 12 untuk Bani Israil. Bahkan yang paling jelas adalah bayinatin itu adalah kitab Taurat yang ada pada mereka. Kalau sudah jelas bahkan banyak tetapi masih menolak, berarti tidak ada alasan bahwa mereka itu beriman tuh sabab diturunkeun ka kami, nu diturunkeun ka anjeun ge geuningan sarua we aya nu dikafiran. Maka ku Allah dijelaskan di ayat wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim itu adalah orang yang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Aya nyimpen sapatu dina mastaka tiasa. Tiasa. Nu teu tiasa mah nganggo sapatu dina mas, sabab kudu merenah gitu. Nah, orang yang zalim itu seperti itu, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya patung tina emas
nuku anjeun dipapake kalau lihana bisa ngahewat disebutkan sebagai Tuhan, disebutkan sebagai sesuatu yang memberikan manfaat dan madorot, itu adalah berbuat zolim. Dan kebalikannya adalah adil, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu adalah sikap yang paling selamat bagi kita. Dengan lebihan, pengurangan. Nalika aya kebenaran terhadap tuntutan sesuatu itu moal berat sabab teu dileuwihan, sabab teu dikurangan. Itulah orang-orang yang adil. Kai Fatimah rahimakumullah, waspada dari perbuatan mengaku-ngaku padahal kita masih mengingkarinya. Yang timbul itu adalah kemunafikan. Kalau misalnya nolak ti awal mah geus jadi goreng gitu, sanajan alus dina nolakna. Tapi lamun narima di tukang weh ternyata ngalakukeun anu dilarang, kan nalika kapan teh justru ngadon beki nyerakeun. Insyaallah kita lanjutkan. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.